Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Noval Motota dengan NPM 265733355. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan geostruk minggu ke-10 saya. Pada soal pertama itu kita terdapat 8 div berdasarkan soal yang ada. Setelah itu kita membuat proyeksi dari masing-masing strike and dip. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini adalah masing-masing proyeksi dari strike and dip. Langkah selanjutnya itu adalah kita mencari titik untuk center point, yaitu dengan mencari pole dari masing-masing si dip itu sendiri. Nah, untuk masing-masing dip pole dari masing-masing dip itu kita dapatkan bahwa ketika kita melakukan center point yang tertinggi itu di angka 2. Nah, 2 itu ada tiga tempat. Nah, lalu pada lembar berikut selanjutnya kita bisa menghilangkan pol 5 pol yang lainnya yang berjumlah 0. Nah, karena ini ada 3, kita mencari titik tengah untuk mencari bidang yang interval masing-masing bidang yang ada. Nah, kita cari titik tengah itu kira-kira ada di sekitar sini. Nah, dari titik tengah yang ada di sini, kita mengubah garis ekuator yang ada, menggeser ke garis ekuator dekat. Kita ubah ke garis ekuator dekat ke arah west, lalu kita tambahkan sudut sebesar 90 derajat. Nah, setelah kita tambahkan sudut sebesar 90 derajat, kita akan dapatkan garis bidang yang ini. Nah, untuk mencari bidang yang ini, kita harus menghitung posisi tengah-tengah ini dari arah west. Ketika kita hitung, si titik ini ada di sekitar kisaran 60 derajat. Setelah kita sudah dapat berapa banyak sudut yang ada, kita memindahkan garis ini itu ke arah ekuator. Jadi kurang lebih dia bentuknya akan seperti ini. Ketika sudah, itu kita menghitung sebesar 60 derajat dari west lagi. Nah, ketika sudah sampai titik 60 derajat, kira-kira di sekitar sini, kita tambahkan lagi 90 derajat. Untuk apa? Untuk mencari bidang yang ini. Nah, titik pertemuan dari kedua bidang ini bisa kita dapatkan itu adalah sigma 2. Setelah kita mendapatkan sigma 2, kita putar garis sigma 2 ini ke ekuator terdekat. Ke arah ekuator dekat bisa ke west, lalu kita menambahkan 90 derajat. Bebas mau kemana aja. Nah, kita dapatkan di sekitar sini sigma 2. Sigma 2 sendiri adalah proyeksi dari bidang itu sendiri. Proyeksi bidang itu sendiri untuk mencari garis si ini. Si ini untuk mencari garis interval. Nah, garis interval sendiri itu kita dapatkan bahwa dia ada di sekitar 138 derajat. Nah, ini interval 138 derajat. Nah, untuk mencari sigma 3 dan sigma 1-nya, interval ini adalah 138, kita bagi 2, 69. Nah, ini anggap kata ini masih di arah north, masih di arah north. Kita tambahkan 69 derajat ke sini untuk mencari sigma 3. Nah, kurang lebih ada sekitar sini. Lalu kita tambahkan 90 derajat sigma ke sigma 1. Itu kira-kira di sekitar sini. Nah, proyeksi dari untuk kita mencari tren pola itu kita dapatkan bahwa itu adalah N174E per 22 dan N354E per 61. Kita dapatkan bahwa dengan soal strike itu adalah 110 NE dengan dip adalah 88 dengan pitch sebesar 60 dengan tipe sesar naik. Yang pertama ya seperti biasa kita harus mencari strike NDP dulu. Memproyeksi strike NDP itu adalah 110 strike dan 88E. Nah, kurang lebih ini adalah titik strike and dip-nya. Setelah kita membuat strike and dip, strike ada di sekitar kurang lebih begini gambarnya. Kita hitung pitch-nya. Pitch-nya itu adalah 60 west, dimana kalau misalnya pitch ada 60 west, berarti kita hitung dari east. Kita hitung adalah pitch-nya. Pitch-nya kita hitung ke atas sebesar 60 derajat. Nah, ini adalah pitch-nya di sini nih. Nah, ketika pitch sudah kita dapatkan, maka kita ingin mencari sigma 2, sigma 1, dan sigma 3. Dari si pitch ini kita tambahkan besaran sebesar 90 derajat untuk mencari sigma 2. Setelah kita mendapatkan sigma 2, sigma 2 ini
kita pindahkan ke garis ekuator. Kita pindahkan ke garis ekuator, lalu kita tambahkan lagi 90 derajat untuk mencari garis titik-titik seperti ini. Karena setelah itu, setelah kita dapatkan sebesar 90 derajat, maka proyeksi dari sigma 2 ini akan memotong garis si pitch. Karena ini sesar naik, maka garis pusatnya itu dia akan menuju ke pusat. Nah, untuk mencari sigma 3 dan sigma 1, itu kita tinggal menambahkan 45 derajat. Untuk sigma 3 sendiri itu dia menuju ke pusat, sementara sigma 1 itu adalah menjauhi ke pusat. Setelah kita sudah mendapatkan sigma 2, sigma 3, dan sigma 1, kita lalu mencari trend and plunge dari masing-masing sigma. Kita dapatkan bahwa trend and plunge itu adalah 220 per 40 derajat, 109 per 30 derajat, 346 per 35 derajat. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.